Haleluya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini. Kita masih dapat beribadah, dapat memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu hanya karena kemurahan Tuhan semata. Dan juga terima kasih buat gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada saat ini dalam suasana ibadah-ibadah perayaan Natal sudah begitu banyak yang diundang, yang dihadiri, dan kami percaya makna Natal itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Natal makin bermakna lagi ketika kita sadar bahwa Tuhan sudah lahir, bahwa Yesus itu sudah lahir di hati kita. Natal itu makin bermakna ketika kita menyadari bahwa Yesus itu sudah lahir di hati kita. Bukan baru lahir lagi, tapi sudah lahir. Dan dia harus menjadi semakin besar. Dan kita harus berubah jadi semakin serupa dengannya. Jangan kita menganggap Natal itu baru Yesus lahir. Tetapi dia sudah lahir di hati kita. Mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun. Dan itu makna Natal sebenarnya. Tiap saat, bukan nanti bulan Desember, Yesus sudah lahir di hati kita. Dan kita semakin bertumbuh, kita semakin diperbesar iman percaya kita. Dan kita semakin dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Atau kita lihat dari ayat yang ke-27 saja. Lukas pasal yang mulai dalam perikop sini, siapa yang berbahagia? Untuk kita memaknai Natal itu, untuk kita makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang memeliharanya. Jadi sini kita lihat bahwa ayat yang ke-28 saya mau berbicara memelihara firman Tuhan. Karena bukan saya berbicara lagi tentang kelahiran, tetapi yang memelihara. Tetapi ia berkata, atau Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, sehingga firman Allah itu merupakan otoritas tertinggi untuk mengatur tingkah laku kita, moral kita, etika kita bagi orang-orang percaya. Jadi dengar baik, kenapa kita penting untuk memelihara firman? Karena firman adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada yang lain. Firman Allah itu otoritas tertinggi untuk mengatur kehidupan kita. Jadi jangan kita pakai akal pikiran kita, tetapi kita pakai firman Allah. Karena ada dikatakan dalam Amsal, jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Jadi penting kita pakai firman Allah. Dan di sini yang utama, kita harus memeliharanya. Kita harus memeliharanya. Karena apa? Firman Allah itu yang menyelamatkan kita. Ada satu saya baca, dia katakan begini. Seorang hamba Tuhan dia berkata begini, doa itu baik, tetapi 1000 doa tidak dapat mengubah apapun
1000 doa tidak dapat mengubah apapun kalau diri kita mengabaikan, mentaati dan mendengar firman Allah. Jungkir balik kita berdoa. Tapi kalau kita abaikan firman Allah, kita tidak mentaati firman Allah, kita tidak mengikuti kebenaran firman Allah, itu tidak dapat mengubah apapun. Jadi kita yang suka berdoa, kita yang rajin berdoa, kita harus taat kepada firman Allah. Kita harus memelihara itu firman Allah. Karena sekarang saat ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang baru, ada banyak pengajaran-pengajaran yang keluar saat-saat ini yang sudah menyimpang dari firman Allah. Bagaimana kita membentenginya? Selain kita memelihara firman Allah. Selain kita memelihara firman Allah. Karena apa? Begitu pentingnya. Karena firman Allah dikatakan dalam Amos pasal yang ke-8. Coba kita lihat. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12. Itu ada batasnya dalam mendengar firman Allah. Ada waktunya. Ada saatnya. Jadi manfaatkan selagi ada waktu. Ayat yang ke-8, pasal ke-8 ayat ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Waktu akan datang dari Nabi Amos saat ini, saat ini. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Ada batasnya. Ada waktunya. Orang akan mencari itu firman Allah. Dari dikatakan sini dari laut ke laut. Orang menjelajah dari utara ke timur. Orang mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Jadi ada waktunya. Oleh karena itu kita jemaat Tuhan. Jangan mengabaikan itu firman. Selagi punya kesempatan, kita belajar. Karena dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, orang yang merenungkan firman, mendengarkan dan melakukan, dikatakan ia seumpama pohon yang tinggal di tepi aliran air. Dia tidak akan mengalami kehausan, dia tidak akan mengalami kekeringan. Dan itu hanya dapat di mana? Orang yang taat kepada firman. Orang yang memelihara firman. Saya mau katakan kepada kita yang ada pada pagi hari ini. Begitu pentingnya kita kembali ke firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan terombang-ambingkan. Akal kita, pikiran kita sebagai manusia itu beda tipis sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kadang-kadang menurut kita itu benar. Menurut kita itu betul. Tapi kalau menurut firman salah, kita harus taat kepada yang menurut firman. Jangan kita pakai pembenaran kita. Karena dikatakan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-7, coba kita lihat. Mazmur 19 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 kalau di Ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kita lihat, kenapa penting kita memelihara firman? Kenapa penting kita harus taat kepada firman? Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Alkitab so katakan sempurna, dia tidak ada cacatnya. Taurat Tuhan itu sempurna. Allah dalam menjadikan langit dan bumi ini hanya berfirman. Yesus ketika dia dicobai oleh iblis,
Yesus mengutip firman. Coba kita lihat Matius 4 ayat 4 supaya lebih jelas. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab ketika dia dicobai oleh iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus saja dia belajar firman. Tuhan Yesus saja belajar baca firman. Mau lihat buktinya, kita lihat dalam kitab Ulangan. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Yang Yesus kutip, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kita lihat, ini contoh betapa firman itu sempurna, betapa firman itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Karena Tuhan Yesus saja dia membaca firman, dia belajar firman, dia mengutip firman. Ketika dia dicobai oleh iblis, ada firman dalam hidupnya. Kalau kita mengabaikan firman, ketika datang cobaan, ketika kita dicobai seperti yang Yesus alami, kalau kita tidak belajar firman, apa yang kita mau kutip? Apa yang sudah lahir dalam hati kita kalau kita tidak belajar? Oleh karena itu mari jemaat Tuhan yang ada, belajar itu firman. Selagi ada kesempatan belajar itu firman. Karena hanya firman itu yang akan menuntun kita. Sekali lagi saya katakan, ajaran sekarang banyak macamnya. Sehingga banyak teman-teman saya biasa telepon, kok coba buka link ini, coba buka video ini, coba buka ajaran ini, coba buka pendeta ini. Saya cuma katakan, so bingo kita kalau kita buka semua. Lebih baik satu, buka jo Alkitab. Minta Roh Kudus tuntun kita. Minta Roh Kudus bimbing kita. Mudah, gampang itu belajar firman. Kalau kita belajar firman, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Jangan kita belajar firman seperti kita baca buku cerita, buku novel begitu saja. Tapi kita baca, kita minta tuntunan Roh Kudus. Ketika kita membaca, saya mau katakan trik-trik membaca Alkitab. Ketika dikatakan Abraham dia membawa Ishak, dia membaringkan, kita kan bisa bayangkan, oh ini meja, oh Ishak dibaringkan, oh ini domba, DP tanduk ada tagepe di pagar. Jadi firman itu hidup kalau cara kita membaca seperti itu. Tapi kalau kita cuma baca firman seperti kita baca buku biasa, tak lewat-lewat, ya kasihan. Jadi kita membaca firman, kita tahu firman itu hidup dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan di sana ada domba hitam besar, kan sudah ada dalam pikiran kita domba hitam besar seperti apa. Ketika Yesus disalib, kita sudah bisa bayangkan seperti apa dia disalib. Itu luar biasanya firman. Kalau kita pakai tuntunan kuasa Roh Kudus. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kita lihat firman Tuhan. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Luar biasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Bayangkan berapa DP mata. Dia memberi perbedaan nyata. Dan dia membuat kita mengenal mana yang benar dan mana yang salah.
Perbedaan nyata. Kalau kita pakai ukuran firman Tuhan dalam mengambil keputusan, saya mau katakan bukan tentang untung rugi. Tetapi kalau kita pakai firman Allah tentang salah dan benar. Kalau kita pakai akal pikiran manusia dalam mengambil keputusan, dalam membuat sesuatu, kita hanya berpikir menguntungkan atau merugikan pak kita. Itu kalau kita pakai pikiran manusia. Kalau merugikan, sorry. Tapi kalau orang pakai firman, dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini benar atau salah? Itu yang harus kita lakukan. Kalau salah sekalipun rugi, ya salah. Tapi kalau benar dan itu menguntungkan, lebih luar biasa. Dan firman Allah, dia sanggup membedakan. Dia sanggup memisahkan. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Luar biasa firman Tuhan. Dan apa yang dapat menuntun kita? Selain hanya firman Tuhan. Saya beberapa kali dalam pelayanan dulu masih ada ibadah tengah minggu. Saya menekankan tentang firman Tuhan ini. Karena hanya itu yang membawa kita kepada keselamatan. Hanya itu yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Tidak ada yang lain. Saudara, saat beberapa dalam bulan-bulan ini, ada beberapa minta saya telepon, kok kalau boleh datang melayani di sini, datang melayani di sini. Tetapi dengan berbagai alasan saya tolak. Saya jenuh. Saya merasa terpuruk, saya merasa tidak ada semangat lagi. Tetapi kemarin saya berdoa, Tuhan teguhkan. Saya ingat ketika dari masih sekolah Alkitab, setelah sekolah saya bilang, Tuhan kenapa semangat itu hilang? Dulu biar disuruh pergi Pulau Peling kita berangkat. Kenapa saat-saat ini hilang? Dan saya berdoa kemarin pagi, minta Tuhan teguhkan. Tuhan kembalikan semangat itu. Siangnya, sorenya dapat WA dari Pak Gembala, besok ngana melayani. Di ibadah pertama, saya bilang ini jawaban Tuhan. Saya tidak bisa menolak lagi. Langsung saya ketika baca jawab Gembala, oke. Jadi memang ada saat-saat kita seperti itu. Tetapi kalau kita kembali, kita ingat firman. Kita belajar firman. Maka firman itu yang akan menguatkan kita. Firman itu yang akan meneguhkan kita. Mungkin selama ini kita tidak mau dikoreksi. Mungkin saat ini kita tidak mau belajar, kita tidak mau diajar. Mungkin saat ini kita sombong, kita angkuh. Kita merasa diri kita paling benar. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kembali kepada firman. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia sanggup. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi kalau ada hal yang membuat kita dalam zona nyaman, nyaman dalam dosa, nyaman tinggal dalam kecurangan, nyaman tinggal dalam perbuatan-perbuatan yang salah, firman Tuhan yang dapat memisahkan itu. Jangan kita terlena dalam zona nyaman kita yang penuh dengan dosa. Jangan kita terlena dengan zona nyaman kita yang membuat kita terlena, membuat kita dinina-bobokan dengan hal-hal yang salah. Tanpa kita mau mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai itu terjadi kepada umat Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada jemaat Tuhan. Cari tahu di firman. Cari tahu, dia menusuk lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Apa yang saya kerjakan ini, so benar atau salah? Apa yang saya lakukan so benar atau salah? Pelayanan saya so benar atau salah? Itu yang harus kita cari di firman. Bukan untung atau rugi kita ini. Usaha kita, untung atau rugi. Pekerjaan kita, untung atau rugi. Bukan. Tetapi benar atau salah. Dan itu hanya kita dapat ketika
kita memelihara firman. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Betapa luar biasa kalau kita memelihara firman itu. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, firman Tuhan, ia memiliki Bapa maupun anak. Luar biasa. Kalau kita pelihara firman, kita tetap tinggal dalam ajaran itu. Apa yang kita miliki, bukan cuma anak Bapa dan semua yang dia miliki, itu menjadi milik kita. Kenapa saya katakan begitu? Sedangkan Bapa dan anak kita miliki, apalagi cuma DP barang, apalagi cuma DP harta, pasti kita miliki. Karena kadang-kadang manusia ingin memiliki, tapi tidak ingin tinggal di ajarannya. Ingin diberkati, tapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingin diubahkan, tapi tidak mau berubah. Tidak mau taat. Bagaimana bisa jadi? Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, artinya taat, setia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma Tuhan pe barang yang orang miliki, tetapi dikatakan ia memiliki Bapa maupun anak. Luar biasa. Kalau kita memiliki Bapa maupun anak, oh sungguh luar biasa. Bukan cuma satu, tapi dua-dua orang punya. Kalau so dua-dua orang punya, Roh Kudus pasti orang punya. Dan itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Itu yang akan mengingatkan kita kepada kebenaran. Karena firman Tuhan, Rasul Paulus kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 mulai ayat yang ke-15. Kita lihat, Rasul Paulus dia mengingatkan kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 15 mulai. Rasul Paulus ini dia ingatkan kepada Timotius. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan sini, ayat yang ke-15, ingat juga ayat yang ke-15. Kembali ayat yang ke-15. Ingat juga bahwa sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Timotius, sejak dari kecil dia sudah kenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Dia belajar sejak kecil. Oleh karena itu saya mau katakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda remaja yang ada, dorong itu anak-anak kecil untuk datang ke sekolah minggu, Rabu Gembira, supaya dorang diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dorang diisi dengan hal-hal rohani. Timotius sejak kecil dia sudah belajar firman. Sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci. Dan kita tahu sejarah hidupnya Timotius. Bahkan Rasul Paulus katakan kepada, hai engkau manusia Allah, hai engkau kesukaan Allah. Karena apa? Sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci. Dia sudah belajar kitab suci. Ayat yang ke-16, kenapa apa? Dikatakan selanjutnya ayat yang ke-16. Dalam Timotius 3 ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita kembali ke ayat 16. Firman Allah ini
Dikatakan sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan Allah. Artinya roh Allah sendiri yang mewahyukan segala tulisan yang ada di Alkitab. Itu roh Allah sendiri. Untuk apa dikatakan? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari mana orang mau dapat kalau bukan dari firman Allah? Penginjil besar Billy Graham yang dia meninggal pada tahun 2018 pada umur yang ke-99 tahun sekian. Di masa tuanya ada seorang wartawan tanya, kalau engkau bisa kembali jadi muda lagi, apa yang akan engkau lakukan? Ini seorang wartawan bertanya, apa dia jawab? Kalau dia bisa kembali jadi muda lagi, bukan dia mau mencari mati-matian supaya kaya, bukan dia mau cari kesenangan, tetapi apa yang dia katakan? Kalau bisa aku kembali muda lagi, aku akan belajar firman. Bayangkan ini hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan. Tinggal berpuluh-puluh tahun dengan firman. Tetapi kalau ada kesempatan, dia mau belajar firman lagi. Kita, adakah setiap saat kita belajar firman? Atau firman itu cuma jadi pajangan? Atau firman itu nanti di ibadah? Atau terlalu sering kita mengabaikan firman? Mari kita kembali koreksi hidup kita masing-masing. Isi dengan firman. Saya tahu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari sekitar beberapa yang ketemu, ada ketika dapat renungan pembagian dari warta jemaat, mereka setia mengikuti. Mereka setia membaca merenungkan itu setiap malam. Tapi ada juga yang mengabaikan. Tapi saya mau katakan, mari kita kembali kepada firman. Bill Graham saja, dia bilang dia mau kalau bisa dia jadi muda lagi, dia akan kembali ke firman. Dia akan kembali belajar firman. Apalagi kita saat ini, selagi ada kesempatan, kita kembali kita belajar firman. Kembali belajar firman. Supaya apa? Firman itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Firman itu yang akan meluruskan jalan kita. Kalau langkah kita salah, firman akan betulkan. Kalau sikap kita salah, firman akan betulkan. Tapi kalau kita mengabaikan firman, ya so tidak tahu bagaimana. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ke-32. Kalau kita taat akan firman, kita pelihara firman, kita nyatakan firman itu dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan ke-32. Maka tanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, dengar baik, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Kita benar-benar adalah muridku. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kemerdekaan yang sebenarnya sudah dianugerahkan kepada kita ketika kita tinggal dalam firman Allah. Bukan orang lagi mau cari itu merdeka, orang mau cari lagi itu kebebasan. Tetapi kemerdekaan itu sudah ada dalam kehidupan kita, sudah dianugerahkan kepada kita ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika kita ada dalam firman Allah, ketika kita memelihara firman Tuhan, kemerdekaan itu sudah ada. Sudah Tuhan anugerahkan. Tapi kalau firman tidak tinggal dalam kehidupan kita, saya mau katakan kita belum merdeka. Kita masih terikat.
Saudara, terikat itu tidak sadap. Kalau dari pandangan firman Allah. Terikat dengan dosa, apa enaknya? Tidak akan membawa keselamatan. Tetapi kalau kedagingan itu enak. Tetapi kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman itu sudah memerdekakan kita. Sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Ayat yang terakhir. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau orang suka orang berjalan lurus, pakai firman. Kalau orang suka orang tidak tagate, pakai firman. Kalau orang suka orang tidak tertabrak, pakai firman. Kalau orang tidak suka orang taruju, pakai firman. Karena dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau selama ini usaha kita terbentur, pekerjaan kita terhalangi, apa yang kita kerjakan belum berhasil, jangan-jangan orang dalam kegelapan. Jangan-jangan orang tidak lihat itu terang, yaitu firman Allah. Jangan-jangan orang selalu tinggal dalam kegelapan. Jangan-jangan tidak ada pelita pada orang. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu saya mau mengajak kepada kita, jemaat Tuhan, GPDI Bethesda Muntah, pakai itu firman. Karena dia yang akan menerangi kita. Dia yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan, kalau ada sesuatu hal yang kita tidak dapat pahami dan kita tidak dapat mengerti karena kita tidak belajar firman, dan karena itu kita terbentur, karena itu kita taruju. Sekali lagi, jangan orang tidak ada pelita, jangan orang tidak ada terang. Tetapi saya percaya kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau belajar firman agar pelita itu ada dalam kehidupan kita, agar terang itu ada dalam kehidupan kita. Supaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin hari semakin setia, semakin hari semakin bertambah-tambah. Semakin hari Yesus bukan lahir baru, tapi sudah ada dalam kehidupan kita. Karena kalau baru datang dan sudah ada itu beda. Tetapi di Natal tahun ini, di bulan Desember, Yesus yang sudah ada dalam kehidupan kita, kita pakai itu untuk menerangi jalan kita. Kita pakai itu untuk menjadi pelita kehidupan kita. Karena kalau itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan bangga dengan apa yang sudah Yesus kerjakan. Kita akan bangga dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Tidak tasontong sadiki tapi banyak. Kalau ada terang dan ada pelita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang ada, mari kita kembali kita belajar firman. Kita renungkan firman. Kita baca firman. Karena sekali lagi saya mau katakan, orang yang merenungkan dan melakukan firman, dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, ia seperti dia seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya undang para singers, pemain musik.